Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, great students. How are you today? I do hope you all doing well ya. Halo para siswa dan para siswi yang luar biasa. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Amin. Welcome to our English class today. Selamat datang di kelas bahasa Inggris kita pada hari ini. And welcome back to my YouTube channel. Dan selamat datang kembali di channel YouTube saya. Okay everyone, today we will learn about the material. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari materi yang baru. What is the material? Apa itu untuk materi yang barunya? So everyone, today we will learn about chapter 10 ya. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari bab 10 ya. What is the title for the chapter 10? Apa judul untuk bab 10 ini? Untuk judul bab 10 ini adalah How to use Photoshop ya. Bagaimana menggunakan Photoshop. Seperti itu ya. Dan ya seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa untuk materi ini merupakan rangkuman materi bahasa Inggris kelas 12. Okay everyone, are you ready to join our class today? Apakah siap untuk bergabung di kelas ini? Thank you so much. In order to initiate our class today, it's better for us to recite basmalah together. Untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. Okay everyone, seperti yang telah diketahui ya, untuk judul bab 10 ini adalah How to use Photoshop. Bagaimana menggunakan Photoshop ya. Di bab 10 ini terdapat 3 tujuan pembelajaran ya. Apa saja untuk ketiga tujuan pembelajaran tersebut? Mari kita sama-sama simak. Jadi, setelah mempelajari bab 10, siswa diharapkan mampu melakukan hal-hal sebagai berikut. Untuk yang pertama, membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks prosedur lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait manual penggunaan teknologi dan kiat-kiat atau tips pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah itu dia ya teman-teman untuk tujuan pembelajaran yang pertama. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang kedua adalah menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks prosedur lisan dan tulis dalam bentuk manual terkait penggunaan teknologi dan kiat-kiat atau tips ya. Kemudian untuk yang terakhir ya, menyusun teks prosedur, lisan, dan tulis dalam bentuk manual terkait penggunaan teknologi dan kiat-kiat atau tips dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Nah itu dia teman-teman terkait dengan 3 tujuan pembelajaran di bab 10 ini ya. Kemudian, hal-hal apa saja yang akan kita pelajari sepanjang materi bab 10 ini? Mari kita sama-sama simak ya. Baik, untuk yang pertama di sini ada wall race ya. Apa itu untuk wall race? Wall race atau dalam bahasa Indonesia ada perlombaan dinding ya. Maksudnya apa? Mari kita sama-sama ketahui ya. Di sini untuk instruksinya atau perintahnya adalah your teacher will divide the students into 4 groups ya. Jadi untuk guru kamu itu akan membagi para siswa ya atau membagi teman-teman semua ke dalam 4 kelompok. Before you start your wall race ya, sebelum teman-teman memulai ya terkait dengan kegiatan perlombaan dinding, your teacher will give you time to discuss in pairs about Photoshop for 7 minutes ya. Jadi guru kamu itu akan memberikan waktu ya kepada kamu, kepada teman-teman semua untuk berdiskusi secara berpasang-pasangan terkait dengan Photoshop selama 7 menit ya.
After that, setelah itu, every student in each group will in turn race to the wall where the teacher has attached a piece of paper and write a noun or a verb related to photo editing ya. Jadi setiap siswa dari setiap grup itu secara bergiliran akan menuju ke dinding di mana untuk guru telah menempelkan selembar kertas ya di dinding dan tulislah sebuah kata benda atau kata kerja yang berkaitan dengan penyuntingan foto begitu ya. The group that writes most nouns or verbs is the winner. Jadi kelompok atau grup yang menuliskan banyak kata benda atau kata kerja merupakan pemenangnya. Seperti itu ya. Jadi silakan sekali teman-teman ya untuk dipersiapkan terkait dengan tugas ini begitu ya. Baik, untuk selanjutnya, hal yang akan kita pelajari di bab 10 ini terkait dengan vocabulary atau kosakata di dalam bahasa Inggris ya. Untuk tugasnya di sini adalah enhance your vocabulary atau tingkatkan kosakata teman-teman semua ya. Write down the synonyms of the following words ya. Tulislah persamaan kata dari kata-kata berikut ini. You may consult your dictionary. Jadi teman-teman dapat menggunakan kamus ya, seperti itu. Contohnya di sini ada kata edit, image, alter, spot, crop dan sebagainya ya. Jadi silakan teman-teman ya untuk menemukan atau mencari persamaan dari kata-kata tersebut ya. Kemudian hal lain yang akan kita pelajari di bab 10 ini yaitu pronunciation practice atau praktik pelafalan dalam bahasa Inggris ya. Untuk tugasnya seperti biasa adalah listen and repeat after your teacher. Dengarkanlah dan ulangi setelah guru kamu. Listen to your teacher pronouncing these words ya. Dengarkan guru kamu melafalkan kata-kata berikut ini. Repeat after him or her ya. Ulangi setelah beliau ya, seperti itu. Di sini ada beberapa kata di mana untuk guru teman-teman itu akan melafalkan kata tersebut dan silakan teman-teman untuk melafalkan kembali setelah beliau ya. Contohnya di sini ada image, ada clown, ada crop ya, kemudian saturation dan sebagainya ya. Kemudian ya, untuk tugas selanjutnya ada match the pictures ya, atau cocokkanlah gambar-gambar berikut ini. You will see 3 groups of things ya. Jadi teman-teman akan melihat 3 kelompok begitu ya. Apa saja untuk kelompoknya? Di sini ada pictures, names and descriptions of Photoshop tools ya. Jadi ada gambar, ada nama dan juga deskripsi dari sarana Photoshop ya. Match them, cocokkanlah ya. Jadi teman-teman di sini akan melihat 3 kelompok di mana ada gambar, kemudian ada nama, kemudian juga ada deskripsi dari sarana Photoshop seperti itu ya. Jadi masih acak seperti itu untuk gambar, untuk nama dan untuk deskripsinya. Jadi silakan teman-teman untuk mencocokkan dari masing-masing gambar, nama dan deskripsi tersebut begitu ya. Kemudian, hal lain yang akan kita pelajari di bab 10 ini terkait dengan listening atau mendengarkan ya. Untuk tugasnya di sini adalah listen to your teacher carefully. Dengarkanlah guru kamu secara teliti begitu ya, atau secara hati-hati ya. Now, close your book and listen to your teacher reading a text about some tools in Photoshop ya. Sekarang tutuplah buku kamu dan dengarkanlah guru kamu membaca sebuah teks ya terkait dengan beberapa sarana atau beberapa alat di dalam Photoshop. While listening to your teacher, make a note on the keywords ya. Jadi ketika teman-teman mendengarkan guru teman-teman membaca teks tersebut, silakan teman-teman membuat catatan begitu ya. Dan share your note with your friend next to you ya. Bagikanlah catatan kamu dengan teman kamu yang berada di samping kamu ya.
Kemudian, discuss any difficult words that you find. Diskusikanlah kata-kata yang sulit yang kamu temukan, ya. Dan listen again to your teacher reading the text and complete your note, ya. Dengarkanlah kembali guru kamu membaca teks tersebut dan lengkapilah catatan kamu. Seperti itu, ya. Baik teman-teman, untuk selanjutnya hal yang akan kita pelajari adalah reading comprehension atau pemahaman membaca. Untuk tugasnya adalah read the text carefully. Bacalah teks berikut ini dengan teliti atau secara hati-hati, ya. Read the text about Photoshop below. Bacalah teks berikut ini terkait dengan Photoshop in turns, ya, secara bergiliran. Read it aloud, ya. Bacalah teks tersebut dengan lantang, ya. Di sini untuk judul teksnya adalah How to Operate Photoshop Tutorial for Beginners, ya. Jadi bagaimana mengoperasikan Photoshop, ya, sebuah tutorial untuk para pemula, begitu, ya. Jadi silakan teman-teman, ya, untuk membaca teks tersebut secara bergiliran, ya, dengan lantang, begitu. Baik, untuk tugas selanjutnya di sini adalah do the comprehension question atau kerjakanlah pertanyaan pemahaman berikut ini. Answer the following questions by referring to the text about Photoshop above, ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan merujuk kepada teks terkait dengan Photoshop di atas. Di sini ada 10 pertanyaan dan di sini saya akan sampaikan beberapa pertanyaan saja sebagai contoh untuk pertanyaan pemahaman berikut, ya. Untuk yang pertama ada how many Photoshop tools are introduced in the text above, ya. Jadi ada berapa, ya, sarana Photoshop yang diperkenalkan di dalam teks di atas. Untuk pertanyaan yang kedua adalah what is the most important element in Photoshop? Jadi elemen yang paling penting apa yang ada di Photoshop, seperti itu, ya. Kemudian hal lain yang akan kita pelajari di bab 10 ini terkait dengan text structure atau struktur teks, ya. Untuk tugasnya adalah identify the text structures, ya. Identifikasilah struktur teks, begitu, ya. Read the explanation about text structure or procedure text below, ya. Bacalah penjelasan berikut ini, ya, tentang struktur teks dari teks prosedur berikut ini, ya. Then identify the structure of the previous text in sub E, ya. Kemudian identifikasilah, ya, struktur, ya, dari teks sebelumnya yang ada di bagian E, begitu, ya. Baik, saya akan bacakan, ya, untuk penjelasannya. The preceding text about how to operate Photoshop tutorial for beginners is called a procedure, ya. Jadi untuk teks sebelumnya terkait dengan bagaimana mengoperasikan Photoshop, sebuah tutorial bagi para pemula, itu merupakan sebuah prosedur, begitu, ya. A procedure text aims at describing how something is done or made through a sequence of actions or steps, ya. Jadi untuk teks prosedur itu bertujuan, ya, untuk menggambarkan bagaimana sesuatu itu dilakukan atau dibuat melalui urutan langkah-langkah, begitu, ya, atau urutan steps, begitu, ya. How are procedures written, ya, bagaimana prosedur itu ditulis. In the model text, di dalam teks tersebut, the title shows the goal, that is the name of the procedure to be carried out. For example, how to operate Photoshop tutorial for beginners, ya. Jadi untuk judul, ya, di dalam teks prosedur itu menunjukkan tujuan, ya, yang merupakan nama dari prosedur tersebut untuk dilakukan. Contohnya adalah bagaimana untuk mengoperasikan Photoshop, ya, tutorial bagi para pemula, ya. This is then follow with a list of materials, that is a list of tools which are needed to operate Photoshop, ya. Jadi setelah judul ini itu ada
daftar material atau daftar bahan ya yang merupakan sarana-sarana ya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan Photoshop begitu ya. Each paragraph contains the information of what you should do to use each tool ya. Jadi setiap paragraf itu berisikan informasi tentang apa yang teman-teman sebaiknya lakukan untuk menggunakan sarana atau alat-alat yang ada di Photoshop begitu. This part refers to the procedure, that is the steps to be followed in operating the program ya. Bagian ini itu merujuk kepada prosedur ya yang merupakan langkah-langkah untuk diikuti di dalam mengoperasikan program tersebut ya. A procedure text contains a lot of comments or imperative sentences such as open the color picker by double-clicking, change text using the custom fonts, click the T icon, etc. Ya, jadi sebuah teks prosedur itu berisikan banyak sekali kata-kata perintah atau kalimat-kalimat perintah. Ya, contohnya di sini adalah open the color picker. Ya, jadi bukalah ya color picker by double clicking, change text using the custom fonts, klik the T icon ya. Itulah untuk contoh dari kalimat perintah begitu ya yang ada di dalam teks prosedur. And time sequencer such as first, second, etc. Jadi untuk teks prosedur ini selain berisikan banyak sekali kata perintah atau kalimat perintah ya, juga berisikan banyak sekali terkait dengan urutan waktu. Contohnya adalah first atau yang pertama, second yang kedua, ada juga then, next dan sebagainya ya. Baik, kemudian untuk hal lain yang akan kita pelajari di bab 10 ini terkait dengan speaking atau berbicara. Di sini untuk tugasnya adalah read and summarize the text ya. Bacalah dan rangkumlah teks begitu ya. Read and find further information about more tips to improve your photo qualities by using Photoshop by opening the following link. Jadi bacalah dan temukanlah ya informasi lebih jauh terkait dengan tips-tips untuk meningkatkan kualitas foto dengan menggunakan Photoshop ya. Dan untuk hal ini teman-teman silakan untuk membuka link yang telah disediakan ya. Di sini untuk linknya adalah blog.udemy.com ya /how to use Photoshop begitu ya. After that, setelah itu summarize the tips that you get from the website ya. Jadi rangkumlah tips-tips yang teman-teman dapatkan dari website tersebut ya. Baik, untuk tugas selanjutnya adalah have conversation in pairs ya, atau lakukan percakapan dalam berpasang-pasangan ya. Now, work in pairs ya. Sekarang kerjakan secara berpasang-pasangan. By using the table above, tell your friends what you should do to operate each tool ya. Jadi dengan menggunakan tabel di atas ya, beritahukan atau informasikanlah kepada teman-teman kamu apa yang kamu sebaiknya lakukan untuk mengoperasikan atau menjalankan setiap sarana atau alat begitu ya. Give the instructions in turns ya. Berikanlah instruksi-instruksi tersebut secara bergiliran. Untuk tugas selanjutnya di sini adalah present the procedures ya, atau presentasikanlah prosedur begitu ya. Terdapat dua langkah ya di dalam tugas ini. Yang pertama ada preparation atau persiapan, dan juga ada communicating the procedures, group work ya. Mengkomunikasikan prosedur tersebut ya. Di sini adalah tugas kelompok ya. Nah, untuk yang pertama adalah preparation atau persiapan. Find a text telling about procedures to operate a technological product or tips to use it ya. Jadi temukanlah sebuah teks yang memberitahukan atau yang menginformasikan tentang prosedur untuk mengoperasikan sebuah produk teknologi ya, atau tips-tips untuk menggunakannya. Read and make important notes on it. Jadi bacalah teks tersebut dan buatlah
catatan-catatan penting terkait teks tersebut ya. Practice to tell the procedures to your friends. Kemudian silakan teman-teman untuk memberitahukan prosedur tersebut kepada teman-teman yang lainnya ya. Kemudian hal kedua ya, di sini untuk langkahnya adalah communicating the procedures group work. Jadi mengkomunikasikan prosedur tersebut, dan ini merupakan tugas kelompok. Bring the real technological product or picture of it ya. Jadi bawalah begitu ya produk-produk teknologi yang nyata atau gambar produk teknologi tersebut ya. Work in groups of 4 ya. Kerjakan di dalam grup yang berisi 4 orang. Tell your friends in group about how to operate the technological product or tips to use it ya. Beritahukan kepada teman-teman kamu di dalam grup ya tentang bagaimana untuk mengoperasikan produk teknologi atau tips-tips untuk menggunakannya ya. Misalkan teman-teman dapat membawa rice cooker ya, atau penanak nasi, atau misalkan hal lain begitu ya yang merupakan produk teknologi. Silakan setelah teman-teman membawa ya di dalam satu kelompok untuk menjelaskan bagaimana untuk mengoperasikan produk teknologi tersebut atau tips-tips dalam menggunakannya. Kemudian hal lainnya adalah terkait dengan reflection atau refleksi atau cerminan ya. Jadi at the end of this chapter, jadi di akhir bab 10 ini, ask yourself the following questions to know your learning progress ya. Tanyakanlah kepada diri teman-teman sendiri terkait dengan beberapa pertanyaan berikut untuk mengetahui kemajuan belajar teman-teman ya. Di sini ada 4 pertanyaan. Untuk yang pertama, do you find it difficult to give instruction on how to use technological products ya? Apakah teman-teman merasa kesulitan untuk memberikan instruksi ya terkait dengan bagaimana untuk mengoperasikan produk teknologi? Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, do you find it difficult to follow instruction on how to use technological products? Apakah kamu merasa kesulitan untuk mengikuti instruksi-instruksi terkait dengan bagaimana untuk menggunakan produk teknologi? Dan untuk pertanyaan yang ketiga adalah write your answer in the following columns ya. Jadi tulislah jawaban-jawaban teman-teman semua ya di dalam kolom berikut ini ya. Jadi teman-teman di sini ada 2 kolom begitu ya. Ada difficulties in giving instruction, ada kesulitan-kesulitan dalam memberikan instruksi ya. Untuk kolom selanjutnya adalah difficulties in following instructions ya. Kesulitan-kesulitan di dalam mengikuti instruksi. Jadi silakan teman-teman untuk menuliskannya di dalam kolom-kolom tersebut ya. Kemudian untuk yang keempat adalah share your problems with your friends and teacher. Get solutions from them ya. Bagikanlah permasalahan-permasalahan yang teman-teman hadapi di dalam memberikan instruksi ya, dan juga di dalam mengikuti instruksi ya kepada teman-teman yang lain dan juga guru teman-teman ya, dan dapatkanlah solusi dari mereka ya. Okay everyone, I think that's all enough for today's meeting. Jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan ya untuk pertemuan kali ini. I do hope that this material will give you many benefits ya. Saya harap untuk materi ini dapat memberikan manfaatnya untuk teman-teman semua ya. If you have any questions, please feel free to ask me. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan sekali untuk ditanyakan. Thank you so much for learning English together ya. Terima kasih sekali ya telah belajar bahasa Inggris bersama-sama, and thank you for watching this video. Terima kasih sekali telah menonton video ini. And we close our meeting today by reciting hamdalah together. Kita tutup untuk pelajaran kita atau pertemuan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day and see you on the next video. Bye bye everyone.